Balik lagi bareng kami para remaja kurang kerjaan yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu dan terus dalam kondisi terbaik ya. Film yang berjudul Charm City Kings ini menceritakan seorang anak remaja tanggung yang ingin sekali bergabung dengan sebuah geng motor, tapi keinginannya itu ditentang oleh sang ibu hingga membuatnya diusir dari rumah. Dan ternyata pengaruh yang didapat dari geng tersebut membuatnya nekat merampok sebuah minimarket demi membuktikan bahwa dirinya telah cukup dewasa dalam menentukan hidup. Jadi intinya nih, film ini semacam film kenakalan remaja gitu deh. Berat jujur bro, lihat karakter tokoh utamanya nih agak-agak ngeselin gimana gitu ya. Like I said, nobody fucking with my young nigga Stro. That's that bike life, yo. MSE fucking with it. Pada liburan musim panas di kota Balmore, kita diperlihatkan seorang ngabers bernama Mossy yang sangat menyukai motor trail. Dia lagi melihat foto mendiang kakaknya yang bernama Stro hingga Moss berniat COD-an nih untuk membeli sebuah ATV mini, dan setelah mendapatkan harga yang cocok, dia pun membayarnya. Tapi di tengah perjalanan pulang, karena Moss nggak memiliki SIM, polisi pun malah menilangnya. Berselang waktu lama, datanglah polisi lain yang ternyata dia adalah paman dari Moss yang bernama River. River pun mengantarkan Moss pulang sembari menceramahi agar dia nggak ugal-ugalan nih seperti kakaknya. Karena diketahui Stro meninggal akibat kecelakaan motor, dan hal itu pula yang membuat sang ibu sangat melarang Moss untuk naik motor. Hingga sesampainya di rumah, Moss langsung dihukum untuk menjaga sang adik yang bernama Shy dan membersihkan rumah selama ibunya pergi bekerja. Sure Shay is in bed by 8. Don't let her punk your ass. Beberapa waktu kemudian, kedua sahabat Moss yang kita sebut saja biasalah ya, Udin dan Emul datang untuk mengajak Moss main. Dan Mossy yang gak mau Shay mengadu pada ibunya pun memberikan uang tutup mulut. Yo, but nigga, you ugly, so. Hey, come on, nigga. Me, nigga. One back. Ternyata ketiga ngabers tersebut mendatangi seorang wanita manis yang menyukai hobi fotografi bernama Nikki. Di sana dengan pedenya, Moss mencoba caper dan mengajak Nikki San Mori minggu nanti. Tapi Nikki yang baru kenal tentu saja menolak ajakan itu ya. Hingga gak lama kemudian neneknya Nikki keluar dari rumah dan langsung mengusir mereka. You know what? Please don't call the cops. Singkat cerita, Mossy yang diketahui adalah seorang penyayang binatang, bekerja di sebuah klinik dokter hewan untuk mengisi liburannya. Tapi, ya keinginannya itu terhalang oleh ibunya. Dan saat di hari Minggu, Moss pun diam-diam pergi San Mori dengan ATV miliknya yang dia sembunyikan di balik terpal. Diketahui nih, kota Baltimore adalah kotanya para geng motor, di mana mereka selalu mengadakan San Mori di sebuah blok yang dinamakan Rain. Kemudian sesampainya di Rain, Moss pun bertemu dengan Udin dan Emul yang seketika mengajak Moss karena merasa dia nggak akan mampu melakukan freestyle. Mendengar omongan toksik tersebut, Moss seketika panas dan pergi ke trek dengan ATV-nya untuk nekat melakukan wheelie. Get off the bike, you doing? Tapi ternyata seketika rasa sakit yang dirasakan Mossy hilang karena merasa malu saat melihat Nikki ternyata ada di sana. Hingga kemudian sekelompok geng motor bernama Click datang dengan aksi yang sangat memukau. Well, in West Baltimore. MNC adalah sebuah geng motor yang beringas dan memiliki bisnis ilegal. Tapi karena polisi belum memiliki bukti untuk menangkap mereka, sampai saat ini mereka pun masih bisa aman berkeliaran di mana aja. I ain't say that. Different, they got the best bikes, the best tricks, the best ride. Right hand queen right there. You on midnight. Di tengah-tengah aksi MNC, tiba-tiba River bersama polisi lain pun datang berniat untuk membubarkan acara tersebut. Walaupun nih secara tiba-tiba, seorang anggota MNC yang gak terima dengan hal itu malah nekat melemparkan sebuah batu bata yang tentu saja membuat polisi seketika mengejar mereka.
Terlihat kedua anggota MNC itu seperti kucing-kucingan dengan para polisi, hingga akhirnya polisi pun ditarik mundur dan membiarkannya pergi gitu aja. Kemudian setelah membuka topeng, diketahui kedua anggota MNC tersebut adalah Jamal yang mengendarai Yamaha YZ, serta wanita bernama Bella yang mengendarai Honda CR-F. Di sisi lain, Mal segera menemui kedua sahabatnya dan menyombongkan diri karena telah bisa mengantarkan Nicky pulang. Di sana Udin dan Emul pun seketika mengakui apa yang telah dilakukan Mouse, dan kemudian Mouse mengajak kedua sahabatnya itu ke sebuah tempat yang ternyata adalah base camp dari MMC. Queen yang melihat para remaja tanggung itu pun seketika mengusir, tapi karena ketiga anak itu masih ngeyel dan gak mau pergi, Jamal pun menantang Mouse untuk menunjukkan skillnya. Tapi ya mungkin emang lagi apes ya, ATV milik Mouse malah cekat dan membuatnya teramat sangat malu. Gak lama kemudian nih, para anggota MNC yang lagi merencanakan sesuatu memutuskan untuk segera pergi karena menganggap ketiga anak ini hanyalah membuang waktu. Melihat tunggangan Mouse yang mati total, Udin dan Emul pun mengajak Mouse untuk pulang, tapi Mouse menolak, memilih diam di sana. Dan secara nggak disangka nih, datanglah seorang pria berpostur jangkung badak menghampiri Mouse. Mouse, right? See what you got here, man. Ternyata pria itu adalah Black, salah satu founder MNC sekaligus sahabat baik dari Stroke, yang gak lain dan gak bukan adalah kakaknya Mouse. Black yang baru aja bebas bersyarat dari penjara, kini mendirikan sebuah bengkel sebagai perjanjian dengan kepolisian di sana. Black yang udah mengenal Mouse pun mengajaknya untuk masuk ke bengkel. Dan secara mengejutkan, Black memberikan mesin serta rangka motor trail untuk Mouse dengan cuma-cuma sebagai bukti persahabatannya dengan mendiang Stroke. Oh, imagine you don't need no new bike, right? You see somebody know they bikes. Yeah. KX450F. Damn, you got a CRF 250 up here? Keesokan harinya, Mouse ditemani kedua sahabatnya kembali ke bengkel Black. Dan di sana Black mulai memberikan perlengkapan juga memberikan arahan agar mereka merakit motor tersebut dengan disiplin. Kemudian dari sana ketiga ngabers itu pun mulai merakit motor trail pemberian Black dengan sangat semangat. Good morning. Clean on your bike. Hari demi hari, Mouse gak pernah absen tuh untuk datang ke bengkel Black. Dan gak lupa juga Mouse juga menyempatkan diri untuk menemui sang pujaan hatinya, yaitu Nicky. Dan memberinya seekor kucing peliharaan agar Nicky makin kepincut kepadanya. Wah, so sweet banget ya. She just worried I'm gonna turn to my mom. You ain't got no phone. They are hella cute though. Singkat cerita nih, Black setelah selesai mereparasi sebuah Honda CR-F 450 milik pelanggan, dan karena merasa bahwa Mouse sudah bekerja dengan sangat tekun, dia pun mengizinkan Mouse menjajal motor itu sembari mengantarkannya kepada si pemilik. Tentu aja Mouse merasa sangat senang ya, dan langsung ngabret nih menemui Udin dan Emul. Bukannya langsung mengantarkan motor tersebut, Mouse yang tengil malah menjemput Nicky dan mengajaknya jalan-jalan. Dan sebagaimana anak-anak yang lagi kasmaran, Mouse berhenti sejenak untuk berbagi cerita dengan Nicky. Tapi nggak lama kemudian, teman lama Mouse bernama Derek datang dan memohon pada Mouse meminjam CR-F itu untuk keliling kompleks. Mouse yang polos dengan senang hatinya malah meminjamkannya, walaupun ternyata Derek malah kabur dan mencuri motor itu. Mouse yang kini pusing 7 keliling karena takut oleh Black, segera menemui Udin dan Emul untuk membantu mencari Derek. Beruntungnya nih, Udin tahu keberadaan si Derek, lalu ketiga ngabers itu pun segera mengontrolnya. Dan secara tiba-tiba, Derek menodongkan pistol ke arah Udin dan Emul. Tentu saja membuat kedua sahabatnya itu panik ya kan? Tapi nih di tengah-tengah situasi menegangkan tersebut, untungnya para anggota MNC segera berdatangan. Kali ini giliran Derek yang panik melihat para anggota MNC, walaupun ternyata Black hanya menegur dan gak memberikan pelajaran sama sekali. Kemudian saat mereka berniat pergi di sana, Udin yang sudah emosi secara tiba-tiba nekat menghajar si tangkurak Derek habis-habisan. Thanks, Black man. Hey, bro.
Beberapa waktu kemudian, Moss menemui Blacks bermaksud untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Di sisi lain, River yang mengetahui jika Moss sering bolak-balik ke bengkel, Black pun menegurnya, tapi Moss malah acuh dan seakan-akan gak peduli dengan nasihat River. I don't need anybody but me. Or to let you feel guilty about all the little niggas you done locked up. Jamal dan Queen menemui Opik dan tanpa disangka mereka mengajak Opik untuk bergabung dengan MNC karena melihat keberaniannya yang telah menghajar Derek. Dan setelah sekian lama bergabungnya Opik dengan MNC, Jamal dan Queen akhirnya mengajak Moss juga Mal untuk ikut bergabung. These my niggas. Hey, yo, Mouse. Akhirnya ketiga sahabat yang kini bekerja untuk MNC diberikan arahan serta motor dalam menunjang menjalankan pekerjaan. Mal serta Emil yang polos hanya iya-iya aja nih, karena mereka kan udah sangat seneng ya diberikan motor juga. Hingga gak lama kemudian setelah itu, Moss mulai beraksi dengan mengirimkan sebuah paket yang gak tahu isinya apa. Dan setelah selesai, dia pun mendapatkan imbalan Y'all little dari niggas Jamal. can't ride with the clip. So you gonna get paid. Don't open that. Take it to the second spot. You pick up the bag with my man inside. That shit on silent. Ever. I'ma hit you on it. Singkat cerita, ketiga nggak bersih yang kini udah punya motor dan memiliki uang jajan banyak pun seketika menjadi para fake boy. Dan mulai caper nih kesana kemari mencari cewek-cewek. Begitupun Moss yang kini malah nggak peduli dengan Diki dan seakan-akan mencampakannya. Wait for me though, right? Who are these people? Shit, you know, see, like I was saying. Tanpa disangka, Moss ketahuan oleh sang ibu bahwa telah menyimpan banyak uang di bawah kasur. Tentu aja ibu Moss merasa curiga kan dengan sang anak. Ditambah lagi nih, dokter tempatnya bekerja mengabari jika Moss udah jarang masuk kerja. Dari sana muncullah konflik keluarga yang akhirnya membuat Moss diusir dari rumah. Shut up, Myron! I ain't playing with you. What dudes, Myron? Some dudes out of. Sejenak berpindah ke River yang menemui Black dan ternyata River telah mengetahui jika Moss bergabung dengan MNC. Di sana River yang sangat peduli dengan Moss mengancam jika terjadi sesuatu dengan Moss, maka Black akan kembali ditahan. Kemudian keesokan harinya, Black pun menemui Jamal dan memintanya agar jangan melibatkan Moss walaupun Jamal nggak menggubris hal itu. Pretty sure I was around the same age when you gave me. Fall back on mouse, nigga. I let niggas know we can't be right here. Beberapa waktu kemudian, Moss yang udah diusir dari rumah menemui kedua sahabatnya, tapi bukannya meminta solusi akan masalahnya itu. Moss malah mengajak kedua sahabatnya itu untuk mencari uang yang lebih banyak agar mereka nggak lagi dianggap sebagai anak kecil. Go, get it. Y'all do know that's a real crime, right? Jail. Get in, we get out, we get the cash, we get our own bikes. Kehidupan yang semakin kacau membuatnya rindu dengan sosok Nicky yang selalu bisa mendengarkan keluh kesahnya. Kemudian Blacks menyuruh Moss agar datang ke bengkel bermaksud memberinya nasihat. Tapi hal itu malah teralihkan karena melihat anjing milik Black terinfeksi virus. Listen to me, something's wrong with her. You got your car? Moss yang cukup paham dengan hal itu segera membawanya ke dokter hewan. Dan di sana Black mulai jujur tentang kematian stroke. Dan diketahui bahwa bisnis MNC selama ini adalah jual beli narkoboy. And I only took you under the wing because I felt like it's my fault your brother died. I was talking about niggas like me. Merasa kagok belang berontok keker alias kepalang, tanggung udah menjalankan sebuah tindakan kriminal, Moss malah semakin menjadi-jadi. Dengan membawa sepucuk pistol, Moss segera menemui kedua sahabatnya dan mereka pun mulai merencanakan aksi untuk merampok minimarket langganannya. Hingga nggak lama kemudian nih, berselang ketiga ngabers itu pun beraksi. Hingga nggak lama berselang, ketiga ngabers itu beraksi. Dalam momen menegangkan tersebut, tiba-tiba Udin yang memegang pistol secara nggak sengaja nih menembak ke atas, membuat istri si pemilik toko seketika menembak mereka hingga tembakan itu mengensi Mul. Emil yang bersimbah darah langsung tewas. Sadar jika polisi lagi mengejar mereka, Moss pun bersembunyi ke bengkel Black dan menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian secara tiba-tiba River bersama dengan polisi lain datang berniat untuk menyergap Black serta Moss. Tetapi ternyata Black yang merasa bahwa dirinya telah gagal mendidik Moss, tiba-tiba malah menyerahkan diri dan mengaku bahwa dialah perampok minimarket itu.
Best thing you could do is take me. You know he a good kid, right, Rivers? He ain't got shit to do with this. Beberapa tahun kemudian, Moss yang udah lulus sekolah, dia bekerja di rumah sakit hewan. Dan setelah sekian lama, dia pun akhirnya bertemu kembali dengan Udin yang kini masih bekerja untuk MNC. Di sana mereka pun menyesali telah membuat Emul tiada. Walaupun kemudian kedua sahabat itu memilih jalannya masing-masing, Moss lebih memilih menjalani hidup yang lebih baik, sedangkan Opik malah ingin terus dalam lingkaran geng itu dan akhirnya film ini pun berakhir. Filthy people get it too.